Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah pada sehat semua ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh kepada KM untuk memimpin doa? Amin, alhamdulillah, terima kasih ya. Selanjutnya ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Coba dicek teman sebangkunya, apa ada yang tidak hadir? Apa bangkunya ada yang kosong? Alhamdulillah hadir semua ya. Bagaimana, apakah anak-anak hari ini siap untuk belajar? Semangat untuk belajarnya. Nah, biar lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita tepuk semangat terlebih dahulu sebelum kita mulai ke pematerian? Oke, yuk. Tepuk semangat. 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 Yeay, makin bertambah kan semangatnya. Nah, coba ibu ingin tahu, kira-kira anak-anak dalam sehari itu makan berapa kali ya? Wah, ada yang 2. Terus, ada yang 3, bahkan ada yang 4 juga ya. Lalu, kenapa ya kita harus makan? Supaya bertenaga, biar semangat ya untuk belajarnya, biar tidak lemas kalau pergi ke sekolah. Lalu, kenapa lagi ya kita harus makan? Iya, agar kita tidak kelaparan, betul. Apa yang akan terjadi kalau kita kelaparan? Nah, kalau misalnya kita tidak makan, kita pastinya akan kelaparan dan lemas, tidak punya nutrisi, tidak ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Iya, seperti itu. Lalu, ketika kita makan, makanan itu akan masuk kemana ya? Yang pertama, tentu saja pada mulut kita. Yang kedua, setelah mulut kemana ya? Ada yang tahu? Kerongkongan. Lalu setelah kerongkongan, lambung. Ih, pinter anak ibu. Setelah lambung, usus halus. Lalu usus besar. Terus rektum dan anus. Terakhir, makanan akan keluar melalui anus. Pinter anak ibu. Wah, hebat semuanya. Setelah ibu tadi memberikan pertanyaan, anak-anak ada yang tahu nggak kira-kira materi yang akan kita pelajari hari ini itu apa ya? Iya, betul, tentang sistem pencernaan pada manusia tentunya ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan, penyakit yang terjadi di sistem pencernaan, lalu bagaimana cara mengatasi penyakit tersebut. Nah, anak-anak, nanti ibu akan menjelaskan terkait materi sistem pencernaan. Lalu anak-anak akan diberikan lembar kerja peserta didik untuk lebih paham lagi terkait sistem pencernaan ini. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh organ sistem pencernaan untuk mengelola makanan agar diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi supaya kita bertenaga. Nah, dalam sistem pencernaan ini terdapat organ-organ yang memiliki fungsi masing-masing untuk mengolah suatu makanan yang dimakan oleh kita. Nah, ini adalah organ-organ dari sistem pencernaan. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, lalu anus. Nah, setelah ini ibu akan menayangkan secara singkat bagaimana proses makanan itu dicerna oleh organ-organ sistem pencernaan tadi. Dimulai dari mulut, lalu ke kerongkongan, masuk ke dalam lambung, lalu masuk lagi ke dalam usus halus, usus besar, disimpan di rektum, lalu dikeluarkan melalui anus. Nah, anak-anak, semua makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ-organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Saat stroberi ini masuk ke dalam mulut, mereka akan dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan meluncur turun melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dihancurkan oleh gerakan dinding lambung dan juga cairan lambung.
Tahukah kalian, cairan lambung bersifat sangat asam? Saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai hancur. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah hilang nutrisinya ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian akan masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang dimiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas-ampas ini kemudian masuk ke dalam rektum. Rektum adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus, inilah yang kita sebut dengan kotoran atau pup. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir. Nah, anak-anak, setelah tadi Ibu membahas terkait bagaimana sistem pencernaan kita bekerja, selanjutnya Ibu ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang pernah mengalami sakit perut, bolak-balik ke kamar mandi, atau orang-orang biasa menyebutnya dengan mencret? Wah, ada yang pernah mengalami ya? Kira-kira kenapa kalian bisa mencret? Kenapa kalian sakit perut? Karena makan makanan yang pedas, terlalu banyak makan makanan yang pedas ya. Nah, anak-anak, gangguan pada sistem pencernaan ini umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Gangguan pada sistem pencernaan diantaranya yang pertama tadi, diare atau mencret. Nah, orang yang terkena diare mengalami buang air besar yang sering dan encer dari biasanya. Penyebab dari diare itu sendiri yaitu makanan yang tidak bersih, alergi pada makanan, dan terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Selain diare, ada juga penyakit MAH. Apa itu penyakit MAH? Penyakit MAH adalah penyakit yang menyerang lambung kita. Penyakit MAH ini disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Selanjutnya, selain diare dan MAH, yaitu ada radang usus buntu. Apa itu radang usus buntu? Radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga bisa terjadi karena adanya infeksi pada umbai cacing. Lalu setelah tadi dijelaskan terkait penyakit pada organ-organ sistem pencernaan, bagaimana ya cara menjaga sistem pencernaan kita? Nah, cara menjaga sistem pencernaan itu banyak sekali. Di antaranya itu yang pertama, selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang kedua, banyak makan sayur dan buah atau makanan yang berserat. Yang ketiga, banyak minum air putih, hindari minuman beralkohol atau minuman yang menggunakan pewarna. Yang keempat, menutup makanan yang ada di atas meja menggunakan tudung saji agar terhindar dari lalat. Nah, telah selesai nih Ibu menyampaikan seluruh materi kita hari ini. Tadi kita telah belajar apa aja coba? Ya, bagaimana sistem pencernaan kita bekerja, lalu penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan. Setelah penyakit, ada bagaimana cara menjaga sistem pencernaan kita. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik untuk anak-anak. Di sini Ibu telah menyediakan satu lembar untuk satu orang siswa. Nah, di kertas ini terdapat gambar sistem pencernaan pada manusia. Ibu telah menyediakan kolom-kolom kosong yang nantinya harus anak-anak isi ya. Misalkan di sini telah ada contoh. Nomor 1 adalah mulut. Di bawah mulut terdapat kolom yang kosong. Nah, anak-anak bisa menyebutkan fungsi dari mulut itu apa. Begitupun dengan nomor yang lainnya, seperti itu. Paham anak-anak? Sudah anak-anak? Sudah. Oke, boleh dikumpulin ya lembar soalnya. Wah, murid-murid Ibu pintar-pintar. Anak-anak sudah bisa menjawab terkait organ yang terdapat pada sistem pencernaan, juga fungsinya masing-masing. Di sini hampir semua jawabannya benar. Semuanya sudah paham terkait materi mengenai sistem pencernaan, penyakit yang terdapat atau gangguan yang terdapat pada sistem pencernaan, juga cara menjaga sistem pencernaan kita.
Baik, sudah paham, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kelas hari ini, coba ada yang bisa maju ke depan untuk menyimpulkan apa saja materi yang telah kita pelajari hari ini. Boleh? Wah, hebat, terima kasih ya. Nah, setelah tadi kita belajar, kalian tetap harus selalu baca-baca buku ya, untuk lebih memperdalam terkait materi yang telah tadi kita pelajari. Nah, kalian juga jangan lupa untuk belajar untuk minggu depan, karena minggu depan kita akan belajar terkait materi baru. Jadi, kalian harus tetap semangat ya untuk terus belajarnya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Boleh Ibu minta kepada KM untuk memimpin doa? Amin, alhamdulillah, terima kasih ya. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.